Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita telah menghitung beban yang bekerja pada buhul pada rangka atap, yakni beban penutup plafon dan juga plumbing. Nah, beban selanjutnya adalah menghitung beban yang bekerja pada gording atap, yakni beban penutup atap. Untuk menghitung beban penutup atap, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah berat per meter persegi daripada material atap yang digunakan. Nah, di mana kita bisa mencari berat tersebut? Kita dapat mencari berat tersebut melalui atau berdasarkan SNI 1727 tahun 1989, atau kita juga dapat menggunakan SNI terbaru. Saya dalam hal ini mencontohkan menggunakan SNI 1727 tahun 1989. Di sini kita bisa memilih apakah kita menggunakan penutup atap genting, atau kita menggunakan penutup atap sirap, atau kita menggunakan penutup atap seng gelombang. Dalam perhitungan kali ini yang kita gunakan sebagai contoh adalah penutup atap seng atau gelombang. Di dalam SNI ini didapatkan bahwa beratnya adalah 10 kg per meter persegi. Maka kita buat 10 kg per meter persegi. Nah, apakah beban ini langsung bisa digunakan dalam pembebanan pada struktur atap? Tentu saja tidak. Nah, beban ini bekerja pada gording atap, sehingga gording ini bentuknya memanjang, sehingga kita harus mengkonversi berat per meter persegi ini ke dalam kilogram per meter. Bagaimana caranya? Tentu saja kita harus melakukan atau membuat gambar terlebih dahulu. Posisi gording bisa teman-teman sesuaikan. Di sini kita membuat posisi gording seperti ini hanya untuk contoh dalam perhitungan beban. Nah, dari posisi gording ini dapat kita lihat bahwa ada beberapa jenis beban penutup atap yang bekerja, yakni beban garis. Ada beban P1, lalu ada beban P2, kemudian ada beban P3. Lalu yang terakhir ada beban P4.
P1, P2, P3, P4. Nah, untuk menjadikan beban 10 kg per meter persegi ini ke dalam beban garis, maka kita harus mengalihkan beban ini terhadap area yang bisa ditumpu oleh posisi titik di mana gording diletakkan. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beban di 1 itu sama dengan besar beban di titik ke-7. Beban di titik kedua itu sama besarnya dengan beban di titik ke-6. Lalu beban di titik ketiga itu besarnya sama dengan titik ke-5. Dan beban P4 itu nantinya dia ada dua arah. Sama halnya seperti beban P1, P2, dan P3, dia akan berlaku secara dua arah. Kalau dalam bentuk gambar, maka beban yang bekerja pada posisi di mana gording diletakkan sebagai berikut. Nah, ini beban penutup atap. 1, 2, 3, 4. Beban penutup atap ini bekerja tegak lurus terhadap sisi bidang miringnya, terhadap top chord atau terhadap rank yang berada di atas top chord ini. Nah, beban yang berada di sebelah kanan ini bekerja berlawanan arah, sehingga bentuknya akan seperti ini. Nah, bagaimana kita menghitung beban ini? Ini, dan juga ini, serta ini, dan ini. Caranya adalah dikalikan panjang area yang bisa dipikul oleh satu titik. Panjang areanya adalah panjang areanya adalah setengah dari panjangnya ini. Maka untuk beban P1 setengah panjangnya adalah align. Sama dengan ini dikalikan
dikalikan 156,06/1000. Lalu T2 adalah 279,51. 2,95 123 dari mana nih? 156,06, 120, 20,69, 20,69. 45 untuk P3 279,51. Lalu untuk P4 279. Oke. Lalu bagaimana mendapatkan beban ke arah X positif dan Y negatif? Beban X dan beban Y. Sultan gaya. Berarti samping per miring. Berarti P1 P1 X P1 Y gram per meter. Berarti sama dengan cos samping per miring. Berarti samping kalau samping per miring sampingnya berapa? Cos theta-nya berapa?
kalau kita punya ini copy, kita harus cari tahu sudutnya berapa. Berarti yang arah Y adalah 27 derajat dan arah X adalah 63 derajat. Maka P1X adalah cos dari radians dikalikan cos 30 sin 30 setengah cos 30 cos 45 cos 60 sama dengan cos 9 setengah. Oke. Sama halnya dengan beban P3, P2, dan P4. Nah, kita copy misalnya. Oke. Nah, inilah beban arah X dan Y dari resultan gaya akibat beban mati yang tegak lurus terhadap boarding yang berada di atas top chord. Nah, beban ini juga di beban garis ini besarnya sama dengan beban yang berada di sisi sebelah daripada rangka atap. Sehingga jika kita membuat kode beban ini beban P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, maka beban P1 hingga P4 itu sama dengan beban P5 hingga P8. Sekian penjelasan dari saya mengenai beban penutup atap. Terima kasih atas perhatiannya. Jika teman-teman ada koreksi
Mana tahu saya ada kesalahan, maka teman-teman bisa menyampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, have a great time.